Yang Mulia Biku Sangga, Atta Silani, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, selamat malam. Semuanya Namo Buddhaya. Soti Hotu, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat, sekarang maupun ke depannya. Terima kasih Romo Afan ya, sudah memperkenalkan. Di sini pun masih secara sporadis hujan dan di beberapa tempat banyak teman-teman yang koneksi Wi-Fi-nya, jaringannya bermasalah. Mudah-mudahan malam ini saya tidak terlalu terganggu ya, sehingga bisa menyampaikan, membagikan secara maksimal kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Sudah disampaikan oleh moderator atau host Romo Afan, judul kita adalah memberi tepat, menambah banyak. Nah, kalau kita mendengar atau membaca kata memberi umumnya adalah mengurangi. Karena biasanya memberi itu kita mengeluarkan yang kita miliki atau yang ada di diri kita. Sehingga memberi umumnya berarti mengurangi. Tetapi sesuai dengan ajaran Buddha, memberi itu sesungguhnya menambah. Dan kalau kita lakukan pemberian itu secara tepat, sesuai ajaran Buddha, maka kita menambah banyak, pada waktunya kita akan mendapatkan banyak pula. Karena itu, sesuai dengan ajaran Buddha, memberi tepat bisa menambah banyak. Nah, ada rangkaian kalimat bijaksana. Memberi bukan kehilangan. Umumnya orang memberi tangan di atas. Memberi adalah awal dari penerimaan. Kemudian, menerima umumnya tangan di bawah bukanlah kemujuran. Menerima adalah akhir dari pemberian. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, sangat mungkin sudah menangkap arahnya. Topik kita pada malam hari ini berkenaan dengan apa? Betul, berkenaan dengan berdana. Memang topik dana itu termasuk salah satu topik yang favorit. Tetapi sebelum kita kemudian berpikir, alah, dana lagi, jangan-jangan pesan sponsor. Saya sudah hafal tentang berdana. Sebelum kita punya persepsi demikian, saya mengajak untuk kita coba selesaikan sesi ini secara maksimal. Sangat mungkin kita akan bersama-sama mendapatkan wawasan tambahan, pengetahuan tambahan, tentu saja motivasi untuk mempraktekkan materi pada SPD malam hari ini. Kaltim Kaltara, rasanya saya baru dengar gabungan sedemikian menggetarkan ya. Tadi wiharanya didaftarkan begitu ya. Sampai umur saya sekarang ini 20 plus, itu rasanya baru dengar ya. Hebat benar bisa dua daerah besar bergabung menjadi satu. Selamat kepada Kaltim dan Kaltara yang bisa menyelenggarakan SPD. Dan kalau tidak salah setiap malam, kalau saya tidak salah, luar biasa. 4 jempol buat Kaltim dan Kaltara. Nah, yang kelihatan 2 jempol aja karena 2 jempol lainnya ada di bawah. Tapi 4 jempol dari saya. Nah, kalau kita lihat di sini, memberi itu jangan kita pikirkan bahwa itu kehilangan. Karena memberi sebetulnya awal dari penerimaan. Pada waktunya nanti, kita akan menerima dari pemberian yang kita lakukan. Sebaliknya, pada waktu kita menerima itu bukan kemujuran. Sesungguhnya menerima adalah akhir dari pemberian. Jadi ada pemberian di awal, ada penerimaan di akhir. Nah,
Ini saya tidak tahu ya, apakah peliharaannya Romo Afan di rumah tiba-tiba ditampilkan tanpa izin nih, mohon ampun ya, Romo Afan ya. Iya, Pak Tony. Satu ketika di waktu yang lampau ada seorang kaya raya tapi amat pelit, kikir, bernama Todea. Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian terhadap hukum karma, ajaran Buddha, kemudian Todea yang pelik, kikir, dan terikat dengan harta bendanya terlahir sebagai anjing di bekas rumahnya sendiri. Ceritanya, Todea ini seringkali makan, kemudian bermain, tidur di salah satu titik di bekas rumahnya tersebut. Ternyata di bawah tempat atau titik di bagian rumah itu di mana Todea sering berada, itu dia menimbun harta kekayaan yang besar di dalam tanah sewaktu Todea sebagai manusia masih hidup. Nah, kenapa demikian? Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketiadaan kebijaksanaan membuat Todea ini dungu. Dalam terminologi Buddhis, dungu itu bukan berarti bodoh secara intelektual, kepintaran, bukan. Sangat mungkin Todea ini pintar. Dungu mengartikan tidak punya kebijaksanaan, tidak mengerti baik tidak baik, benar salah, sehingga Todea ini tidak melakukan kebaikan. Nah, karena kebodohannya sehingga terlahir setelah meninggal di alam binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajarannya adalah seperti itu. Hati-hati. Kalau kita begitu terikat dengan apa yang kita peroleh, yang kita hasilkan, harta benda, dan lain sebagainya, kedunguan, kebodohan itu bisa menggiring, mengarahkan kita terlahir kembali di alam binatang. Kemudian pelajarannya apa? Romo Afan ya, karena Romo Afan yang tampil di sini sebagai membantu sesi ini. Jadi pelajarannya nih, Romo Afan, kalau Romo punya binatang peliharaan, anjing, kucing, cicak, cicak enggak mungkin ya, pokoknya binatang-binatang peliharaan, gitulah. Dan sering ada di titik tertentu di rumah Romo Afan, maka boleh digali ya, di titik itu gali gitu ya, mana tahu di bawahnya tersimpan harta benda luar biasa banyak. Mana tahu. Tapi andaikan tidak ada, tolong saya jangan dituntut, jangan disalahkan ya. Nah, pelajaran lain adalah dari cerita ini, kenapa Buddha ajarannya termasuk cinta kasih itu, tadi kita berlatih meditasi, metta bhavana, kenapa termasuk ke binatang sekalipun? Apalagi binatang-binatang itu ada di sekitar kita, sering ketemu dengan kita. Sangat mungkin, bukan sangat mungkin ya, hampir pasti ada hubungan keterkaitan karma dengan kita. Dalam konteks ini, mungkin yang tinggal di sana adalah anak cucu mantu dari Todea. Nah, kalau Todea sebagai anjing disakiti, dipukuli, nggak dikasih makan, kesian ya. Berarti leluhurnya, generasi yang lebih tua yang sudah meninggal, diperlakukan seperti itu oleh generasi setelahnya. Karena itu tidak heran kenapa Buddha mengajarkan kita, termasuk ke binatang pun kita pancarkan, kita praktekkan cinta kasih. Kita nggak pernah tahu binatang yang ada di rumah kita, sekitar kita, sebagai apa dulunya keterkaitan dengan kita. Nah, ada seseorang yang bernama Napoleon Hill. Napoleon Hill ini setahu saya bukanlah Buddhis. Kemudian Napoleon Hill ini termasuk orang terkenal, dia pernah jadi penasehat 3-4 presiden Amerika. Sepertinya sudah meninggal ya. Dan dikenal sebagai bapak kekayaan. Bukunya klasik, sudah lama, tapi masih jadi Think and Grow Rich, judul bukunya. Nah, Napoleon Hill ini sangat percaya dengan hukum karma. Inilah yang dikatakan Napoleon Hill. Napoleon Hill mengatakan, jika kita merasa belum cukup dengan apa-apa yang sudah kita jalani,
dan terima sampai saat ini, sangat mungkin kita belum cukup memberi dan berbuat untuk orang lain. Sangat jelas ini adalah refleksi dari hukum karma. Kalau kita nih, saya, Romo Afan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tidak puas, belum puas dengan apa-apa yang kita terima, yang sudah kita jalani hingga saat ini. Kedepannya kita ingin lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat, lebih tua. Kalau lebih tua sih memang udah pada waktunya ya, dari waktu ke waktu ya. Lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia, dan seterusnya yang meningkat. Kalau kita menginginkan itu sah-sah saja. Yang penting sebelumnya kita harus melakukan, memberi, berbuat untuk orang lain. Hukum karma, tanpa melakukan terlebih dahulu, takkan ada buah atau akibat yang kita inginkan yang dapat terjadi kepada kita. Jangan sampai kita mengaku sebagai Buddhis tetapi kalah dengan Napoleon Hill keyakinan terhadap hukum karma yang menjadi salah satu dasar dari ajaran Buddha. Nah, ada berbagai bentuk dana. Yang pertama adalah materi termasuk tenaga. Contohnya di ilustrasi ini mendanakan makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kedua adalah berdana kehidupan. Dan yang ketiga adalah berdana kebenaran, ajaran yang benar. Nah, berdana materi atau tenaga ini adalah level berdana yang dasar. Coba kalau Romo Afan, meskipun Romo Afan sering atas sila ya, sepertinya ya dugaan saya, gitu ya. Kalau kira-kira makan seporsi makanan, seporsinya wajar gitu. Kira-kira Romo Afan boleh dinyalakan Romo? Kira-kira 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, satu porsi itu sudah akan menguap, bukan menguap, sudah akan efeknya tidak terasa alias lapar lagi. Kira-kira berapa jam Romo? Satu porsi yang wajar, yang pantas. Berapa lama bertahan? Paling nggak lama ya, Dr. Tony. Paling mungkin 1 jam juga sudah cukup lama ya. Wow, harus dicek tuh. Kalau satu porsi makanan yang cukup, yang pantas, 1 jam udah lapar lagi, mungkin bukan kecil lagi ya, itu naga mungkin dalam perut ya. Mengapa disebut dasar, materi atau fisik? Karena memang dampaknya, jangka waktunya lebih terbatas. Kemudian level atau tingkatan yang kedua adalah berdana kehidupan. Kenapa ini level yang lebih tinggi? Karena kalau kita berdana kehidupan, misalnya function, lebih mengarah kepada memperpanjang kehidupan makhluk hidup, terutama binatang. Nah, satu kehidupan diperpanjang, dampaknya, durasinya satu kehidupan. Lebih panjang dibandingkan dengan berdana materi atau fisik. Karena itu berdana kehidupan itu tingkatnya lebih tinggi daripada yang dasar tadi. Kemudian yang ketiga, sabadanang, damadanang, jinati. Dari segala bentuk pemberian, maka yang tertinggi adalah berdana kebenaran, ajaran yang benar. Mengapa demikian? Kalau kita berbagi ajaran yang benar, membuat orang lain mengerti, kemudian dia mempraktekkan, lalu dari praktek itu dia mendapat manfaat. Maka ajaran yang benar yang dipraktekkan dengan pengertian, dengan pemahaman, tidak hanya memberikan dampak yang baik dalam satu kehidupan, tetapi akan dibawa dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya. Karena itu kita mengerti kenapa dikatakan sabadanang, damadanang, jinati. Kita berdana ajaran yang benar, maka itulah yang tertinggi tingkatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sekarang kita bertambah wawasan bahwa ada alternatif loh. Dan dari alternatif jenis atau bentuk dana ini ada yang lebih tinggi satu dibanding yang lain. Sehingga selain kita melakukan dana-dana tingkat dasar, kita harus berupaya menaikkan, menambah dana kita ke tingkat yang lebih tinggi.
Karena tentu saja semakin tinggi tingkatnya, karma baik yang kita lakukan akan semakin besar, semakin tinggi. Dengan demikian, buah atau akibatnya juga akan semakin besar, semakin banyak. Karena itu ingat judul kita, memberi secara tepat bisa menambah banyak karma baik kita. Nah, bagaimana dengan cara berdana? Banyak orang yang berpikir bahwa berdana itu harus memberi dalam bentuk yang nyata gitu ya. Padahal berdana sebagai satu bentuk karma perbuatan itu bisa dilakukan lewat pikiran, kemudian bisa dilakukan lewat ucapan, dan bisa dilakukan dengan badan jasmani. Nah, kadang orang mengatakan atau berpikir seperti ini, saya punya keterbatasan dalam konteks materi, dalam konteks tenaga, dalam konteks kepintaran, kemudian pengetahuan. Jadi saya terbatas dong, saya sulit untuk berbuat karma baik. Padahal seperti tadi di awal, dengan menjaga pikiran kita, memancarkan harapan-harapan yang baik, mempraktekkan metta, karuna, mudita, itu termasuk berbuat baik atau bahkan berdana lewat pikiran. Padahal dengan berdana lewat pikiran, memancarkan pikiran-pikiran yang baik, itu jauh lebih mudah, lebih murah dibandingkan kita mendanakan barang. Kita mendanakan tenaga, betulkah begitu Romo Afan? Harusnya jawabannya betul ya. Ya, betul, Dr. Tetapi Tony. kenapa kita tidak melakukannya? Dengan sering nih berpikir baik, dengan sering bermeditasi gitu kan ya. Pikiran-pikiran yang diarahkan secara baik ke seluruh makhluk, praktek metta, memikirkan hal-hal baik terhadap orang lain, itu sudah berdana secara baik lewat pikiran. Karena kita tidak terbiasa, kita tidak membentuk itu sebagai pola kebiasaan dalam kehidupan kita. Padahal semakin sering kita menjaga pikiran baik, kita sudah berdana mengumpulkan karma baik yang akan kita juga yang akan menerima buah atau akibatnya. Karena itu tidak ada alasan bagi seorang Buddhis untuk mengatakan saya punya keterbatasan ekonomi, saya punya keterbatasan kepintaran, saya punya keterbatasan skill. Jagalah pikiran kita, pancarkan pikiran-pikiran baik, maka kita sudah melakukan dana yang baik. Nah, berarti Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kita sudah memahami kembali bahwa untuk berdana itu ada loh alternatif-alternatif caranya. Kita bisa memperbanyak dana-dana yang baik lewat pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Dengan cara itu kita menambah tepat, kita memberi secara tepat atau berdana, kita akan menambah karma baik kita yang banyak. Kemudian dalam ajaran Buddha ada 8 ciri atau sifat dari dana yang diberikan. Kalau dana yang kita berikan sebanyak mungkin mengandung 8 ciri atau sifat ini, maka dana itu dikatakan dilakukan secara bijaksana dan tingkat atau kualitasnya tinggi sekali. Kalau kita dana yang dilakukan sebanyak mungkin dari 8 ini. Jadi tidak harus ke-8-8-nya ada selalu di dana kita, tidak harus. Mungkin 1 atau 2 atau 3 ciri ada di dalam dana kita. Kemungkinan begitu ya. Kalau bisa 8-8 terus, setiap dana akan luar biasa. Nah, kalau kita melakukan dana atau pemberian dengan sebanyak mungkin 8 ciri ini ada, maka kita sudah melakukan dana dengan cara terbaik. Artinya apa? Karma baik dari berdana itu besar dan kita akan menerima jauh lebih cepat buah atau akibatnya. Nah, karena itu kenapa kita butuh mengetahui hal ini? Yang pertama adalah barang yang bersih atau suci. Tentu saja kalau kita berdana secara fisik, maka apa yang kita danakan semakin suci atau bersih. Artinya diperoleh dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang pantas.
maka dikatakan dana barang kita bersih atau suci memenuhi salah satu dari 8 dana yang dilakukan secara bijaksana yang memiliki kualitas terbaik atau tertinggi. Kemudian yang kedua, dana barang terbaik atau berharga. Misalnya, satu ketika ada bencana alam di tempat lain. Kemudian kita diajak, wow, di sana membutuhkan nih pakaian bekas gitu ya. Nah, kira-kira Romo Afan, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kira-kira kita akan mendanakan enggak pakaian atau busana terbaik, termahal yang kita punya? Kayaknya enggak ya. Jangan-jangan nih yang kita danakan yang kancingnya udah copot sebagian. Mungkin kerahnya sudah kusam, sudah sobek-sobek. Mungkin ada bagian yang sudah bolong misalnya. Artinya apa? Kalau kita berdana, seringkali yang kita berikan bukanlah yang terbaik atau yang paling berharga. Padahal pada waktu kita mampu mendanakan sesuatu yang terbaik, berharga, itulah dana kita kualitasnya tertinggi atau terbaik. Ilustrasi ini saya berikan adalah darah. Darah itu sesuatu yang berharga, terbaik bagi kita. Karena tanpa darah atau kekurangan darah, maka kita bisa meninggal ya, Romo Afan ya. Ya, Dr. Tony. Ya, jadi darah atau duit lebih penting nih, Romo. Yuk kita interaksi sebentar lah, daripada hanya satu arah ya. Saya ngoceh dari tadi, mudah-mudahan waktunya kita bisa kejar. Romo Afan, duit atau darah yang lebih penting nih Romo? Jawab dari lubuk hati yang paling dalam, jangan yang paling dangkal. Darah atau duit yang lebih penting nih Romo? Kayaknya kalau jujur, darah nih, Dr. Tony. Ya. Karena kalau kekurangan duit belum tentu mati ya, tapi kalau kekurangan darah pasti mati, gitu kan ya Romo Afan ya? Tepat sekali, Dr. Tony. Oke, jadi duit nggak penting ya Romo Afan ya? Ya, tapi duit juga tetap penting, Dr. Tetap Tony. penting. Karena kalau nggak ada duit juga, wah bisa berdarah-darah juga nih. Oke. Tapi kan duit tidak bisa dibawa mati, Romo Afan. Jadi duit penting atau enggak, Romo Afan? Ya kalau jujur mau dikatakan penting dan tidak penting, ya duit juga tetap penting, khususnya bagi kita perumah tangga ya Pak Tony, karena tanpa duit ya hidup kita akan setengah mati juga. Oke, ingatlah kata-kata saya berikut ini. Duit tidak dibawa mati, tetapi tak ada duit serasa mau mati. Duit tidak bisa beli kasih sayang, tapi tak ada duit kasih sayang pun bisa melayang. Duit tidak bisa beli tidur nyenyak, tapi tak ada duit tidur pun akan nyenyak. Jadi penting ya duit ya Romo Afan ya. Penting sekali. Ya, kita maju ya. Yang ketiga dari 8, dana bijaksana yang akan membuat pemberian atau dana kita tertinggi, terbaik kualitasnya adalah tepat waktu. Artinya, kalau memang waktunya tepat, katakan seperti ini, payung di waktu hujan bisa membuat orang tidak kehujanan, orang tidak kedinginan, orang atau binatang tidak sakit, tepat pada waktunya, memenuhi dana yang bijaksana. Yang keempat, layak bermanfaat. Jadi meskipun nominalnya harga barang yang kita danakan itu mahal, tapi kemudian kurang atau tidak bermanfaat dibanding yang bermanfaat, misalnya mur atau baut. Kalau dia nggak pas, itu nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Tapi kalau dia pas, ulirnya pas, panjangnya pas, baru dia bermanfaat. Begitu juga, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kita semakin sering, semakin banyak mendanakan sesuatu yang bermanfaat bagi yang menerima. Maka dana kita memenuhi salah satu dari 8 dana bijaksana dengan kualitas tertinggi atau terbaik. Yang kelima, ada orang atau tempat yang lebih tepat untuk kita berdana. Sehingga kalau di antara kita mengatakan sama aja orang atau tempat, yang penting keikhlasan kita misalnya gitu ya.
Ternyata memang ada orang atau tempat yang lebih tepat. Secara umum, orang atau tempat yang lebih tepat ini, kalau orang atau tempat itu bisa membawa kebaikan lebih banyak lagi, maka itu adalah orang atau tempat yang tepat. Orang-orang dengan sila yang lebih tinggi yang bisa menjadi contoh bagaimana berperilaku yang baik. Yang kemudian orang dengan sila lebih tinggi sangat mungkin membawa kebaikan lebih banyak bagi orang banyak. Maka itu orang yang lebih tepat dibandingkan kalau silanya lebih di bawah. Tempat yang tepat. Kenapa salah satunya adalah rumah ibadah? Karena rumah ibadah harusnya ya digunakan untuk kebaikan. Karena itu berdana ke tempat ibadah, yang tempat ibadah itu memang membawa kebaikan bagi banyak makhluk, bagi banyak orang, maka itu tempat yang tepat. Satu ketika, Buddha memberikan Abhidhamma, mengajarkan di surga Tawatimsa ya. Di waktu itu ada seorang dewa yang bernama Angkura. Dewa Angkura merasa iri karena melihat dewa Indaka. Kedua dewa ini ada di alam dewa yang sama, tetapi dengan kegemilangan, kualitas kedewaannya hampir keserimpet ya, ngomong kedewaannya, hampir saya katakan kedewasaannya. Untung saya masih mindful ya. Tingkat kedewaan antara Dewa Angkura, Dewa Indaka berbeda. Dewa Angkura cahayanya, gemerlapnya lebih redup dibanding Dewa Indaka. Kemudian Dewa Angkura bertanya kepada Buddha. Buddha mengatakan, "Oh Angkura, di waktu yang lampau, kamu mendanakan banyak sekali, dalam konteks ini makanan, berdana banyak sekali kepada banyak orang, berkali-kali, berulang-ulang, banyak sekali. Tetapi di zaman keberadaan ajaran Buddha sudah tidak ada. Dan yang didanakan itu lebih ke arah orang-orang biasa. Sedangkan Indaka di waktu yang lampau pernah mendanakan sedikit atau sejumput makanan kepada seorang suci, Anuruddhara. Di zaman keberadaan ajaran Buddha masih ada. Meskipun hanya sedikit makanan, tetapi didanakan kepada seorang suci di zaman keberadaan ajaran Buddha masih ada. Maka kualitas dari pemberian tersebut lebih besar, lebih tinggi dibandingkan yang kamu lakukan. Kemudian, Dhammapada syair 356-359 ya, ini latar belakang dari syair Dhammapada ini, cerita yang baru saya sampaikan. Buddha berkata kepada Dewa Angkura, "O Dewa, ketika memberikan dana, kamu seharusnya memilih kepada siapa kamu memberi. Karena perbuatan dana seperti halnya menanam bibit. Bibit yang ditanam di tanah yang subur akan tumbuh menjadi pohon atau tanaman yang kuat dan hebat, serta akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kamu telah menebarkan bibitmu di tanah yang tandus, sehingga kamu memperoleh sangat sedikit." Jadi Buddha sendiri mengatakan, tergantung bibit yang sama tapi ditanam di tanah dengan tingkat kesuburan berbeda, hasil yang akan diperoleh itu berbeda. Artinya, kalau kita berdana kedua tempat yang berbeda, belum tentu buah yang akan kita terima dari kebaikan dana itu akan pasti sama. Katakan misalnya kita berdana 2 bungkus makanan di mana kita beli di tempat yang sama. Artinya bungkus makanan 2 ini kemungkinan lebih kurang isinya sama. Yang satu kita danakan ke orang jahat, yang satu lagi ke orang baik. Secara logika, ia akan menghasilkan karma baik yang lebih besar, otomatis adalah yang diberikan kepada orang baik. Karena begitu orang baik ini menerima, dia bertambah vitalitas, tenaganya, maka dia mungkin akan bisa melakukan perbuatan baik lebih banyak. Kalau orang jahat mendapat makanan, punya tenaga, mungkin dia melakukan kejahatan.
Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, yang keenam dari 8 dana bijaksana adalah dilakukan secara kontinu dan rutin. Nah, ini saya klarifikasi ya, karena saya menerima masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kita harus diomongkan berbuat karma baik, berdana, nanti akan menerima buah atau akibat yang baik pula. Makanya harus nih berbuat karma baik. Ngapain sih kayak gitu? Sepertinya pamrih. Kita punya keinginan dengan melakukan ini. Saya menjawab seperti ini. Saya katakan kita sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna, dari suci. Kita butuh motivasi nih, terutama di awal. Oh, kalau saya lakukan ini, nanti saya akan terima yang baik juga ya. Tidak akan lepas, tidak akan salah. Kalau gitu saya lakukan Nah, perhatikan yang keenam ini, kalau kontinu, rutin, sering dilakukan, nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan, kemudian tidak perlu dipikir lagi. Ini nanti buah karmanya seperti apa ya? Berapa banyak ya? Secepat apa saya terima? Tidak. Begitu sudah jadi kebiasaan, otomatis kita lakukan. Karena itu kenapa 1 dari 8 dana bijaksana adalah melakukan secara kontinu atau rutin, terlepas dari nilainya besar atau kecil. Dengan kontinu atau rutin membentuk kebiasaan. Setelah kebiasaan terbentuk untuk berbuat baik, untuk berdana, di saat itulah pamrih atau tujuan menjadi tidak ada. Dan dana kita akan tertinggi kualitasnya. Yang ketujuh, pikiran pada waktu melakukan baik, tenang. Kemudian setelah melakukan baik, tenang. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, pikiran yang perlu kita jaga adalah di 3 periode waktu sebelum melakukan dana atau perbuatan baik, pada saat melakukan, dan setelah melakukan. Ceritanya, anggap asumsi sudah masuk bulan Katina, kemudian sudah menjelang akhir, lalu akan ada Sanggadana. Wow, di wihara kita akan kedatangan Bante A, B, C, favorit, suka gitu kan. Udah, niatnya tuh sebelum hari H sudah mau berdana. Yang terbaik akan dipersembahkan. Oke, pikiran baik sebelum melakukan. Pada waktu melakukan, begitu banyak bejibun orang yang datang. Sehingga dibagi-bagi nih, yang sayap kiri ke sana, yang tengah ke sini, yang ini ke sini, dan seterusnya. Bante-bante yang hadir juga dibagi-bagi gitu. Ternyata yang diharapkan mendanakan ke bante tertentu, ternyata diatur oleh panitia ke bante yang lain. Mungkin bante yang belum terlalu senior. Lalu pada waktu berdana, kita atau orang tersebut, aduh panitia ini benar-benar, orang saya mau ke bante itu kok, saya sudah suka sekali, favorit sekali, panitia ini nggak benar. Jadi pada waktu menyerahkan, pikirannya buruk, tidak baik. Begitu selesai, sangat mungkin pikirannya masih buruk. Ngedumel, lalu begitu ketemu orang lain ngoceh gitu ya, panitia tuh nggak benar. Enggak, ini saya nyesel, sudah dana, dan seterusnya gitu ya. Hati-hati, sebelum melakukan pikirannya baik, positif. Pada waktu melakukan belum tentu, setelah melakukan belum tentu. Kita harus menjaga pikiran baik di 3 periode waktu tersebut. Sebelum melakukan, niatnya adalah baik, bagus, pikirannya tenang, ikhlas. Begitu juga pada waktu melakukan dan setelah melakukan. Dengan cara ini, kita bisa memenuhi dana terbaik tertinggi. Nah, dengan pemahaman yang sudah ada tadi, bahwa pertama ada loh dana-dana dasar, fisik, materi, dana-dana tingkat yang lebih tinggi, berdana kehidupan, lalu berdana ajaran benar, tingkat yang paling tinggi. Yuk kita membangun ya, tidak hanya dana-dana dasar, tetapi dana-dana tingkat lanjutan. Maka kita akan melakukan karma atau dana yang lebih tinggi. Kemudian
ternyata atau kita diingatkan ada loh dana lewat pikiran, mempraktekkan metta, karuna, mudita. Kemudian ada loh dana lewat ucapan dan dana secara badan jasmani yang umum kita kenal. Perbanyaklah dana lewat pikiran, lewat ucapan yang ramah, yang baik, nasihat, baca parita, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengetahui ada 8 nih ciri dana bijaksana yang kalau dilakukan sebanyak mungkin dari 8 itu, dana kita terbaik, tertinggi kualitasnya. Artinya apa? Kita sudah bisa memberi tepat dan kita pasti menambah banyak pada waktunya kita menerima buah atau akibatnya. Sekarang ini ada ekstra bonus bagi teman-teman semuanya di Kaltim dan Kaltara. Mau atau enggak? Saya tanya dulu karena ini alam demokrasi. Kalau kagak mau, ya sudah kita selesaikan di sini. Tapi kalau mau bonusnya, bagaimana bisa memberi lebih banyak lagi, lebih tepat lagi, supaya bisa menambah lebih banyak dan kita pada waktunya akan mendapat lebih banyak lagi dari dana yang kita lakukan. Romo Afan mewakili semua yang hadir, Romo. Apakah mau dilanjutkan dengan ekstra ini? Berita baik yang berikutnya, maukah? Silakan, Dr. Tony. Saya kira karena di sana WITA, waktu Indonesia bagian tengah, di sini WIB, jangan-jangan ya sudahlah gitu ya. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, dalam Sigalo Wada Sutta, Buddha mengatakan, dalam Sigalo Wada Sutta, Buddha mengatakan, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan pelimpahan jasa kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Dalam Sigalo Wada Sutta, Buddha mengatakan, lakukan dulu perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik ini menjadi modal, menjadi dasar untuk pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa, pati dana, pati atau punya artinya kebaikan, dana artinya memberi. Sehingga pati dana adalah memberi kebaikan. Artinya apa? Harus melakukan dulu kebaikan, baru bisa melakukan pati dana, melimpahkan jasa kebajikannya kepada yang membutuhkan, yang sudah meninggal, yang terlahir di alam-alam yang rendah, yang membutuhkan pelimpahan jasa. Nah, kalau kita nih sudah melakukan dana secara tepat, tentu kita sudah menambah banyak untuk diri kita. Kita bisa menambah lebih tepat, lebih banyak lagi dengan cara secara rutin melakukan pelimpahan jasa. Sehingga pati dana, meskipun kita kenal setahun sekali ada peringatannya, ya melakukan secara resmi, ada biku yang hadir, kemudian membacakan parita-parita tertentu, umat juga hadir banyak, dan mungkin ada pelita dan lain sebagainya. Oke, itu bagus sekali kalau kita bisa ikuti. Tapi kita nggak perlu menunggu setahun sekali, tidak hanya itu. Begitu kita sudah melakukan perbuatan baik, kita punya modal, punya dasar, limpahkan. Secara langsung tidak apa-apa. Sehingga konsep pati dana bisa dilakukan sesering mungkin sepanjang sudah ada perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Sehingga kalau dalam sehari kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5 perbuatan baik, selepas perbuatan baik dilakukan, kita mau pati dana, silakan. Atau mau borongan, sebelum tidur nih, kalau sebelumnya insomnia, susah tidur. Salah satu cara supaya gampang tidur, jangan minum obat-obatan dan melakukan hal lain. Lakukan banyak perbuatan baik di hari tersebut, sebelum tidur limpahkan. Pati dana secara sederhana bisa dilakukan dengan contoh sebagai berikut. Semoga dengan perbuatan baik yang sudah saya lakukan, misalnya hari ini gitu ya, semoga melimpah kepada orang tua saya, mendiang siapa misalnya ya, papa atau mama kita, melimpah kepada semua sanak keluarga dan para leluhur saya yang sudah meninggal,
Semoga beliau terlahir di kehidupan yang lebih baik. Semoga beliau semua berbahagia. Itu sudah bentuk patidana. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan fokus konsentrasi. Mau diucapkan atau lewat pikiran, kita bisa melakukan patidana itu. Jadi jangan berpikir patidana itu harus baca paritanya, wow, panjang, banyak. Tidak. Yang penting ada perbuatan baik dilakukan sebelumnya, lakukan dengan fokus perhatian, konsentrasi. Limpahkan dengan ketulisan kepada orang tua kita yang sudah meninggal maupun para leluhur keluarga kita yang sudah meninggal. Sangat mungkin atau barangkali di antara beliau-beliau itu membutuhkan pelimpahan jasa. Dengan melakukan ini, perbuatan baik atau dana yang kita lakukan sebelumnya itu tidak akan berkurang. Tetap kita yang akan terima buah atau akibatnya di kemudian waktu. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana. Kemudian kita tetap terima buah yang baik dari dana yang baik yang sudah kita lakukan. Dengan dasar perbuatan baik ini kita melakukan patidana. Patidana sendiri adalah perbuatan yang baik. Sehingga dengan melakukan satu perbuatan baik, kemudian kita lanjutkan dengan patidana, kita sebenarnya melakukan dua perbuatan baik. Karena dua perbuatan baik, itu kita akan terima buahnya yang baik pula nanti di kemudian waktu. Inilah yang sebagai penambah pemahaman kita, memberi secara tepat. Maka kita menambah banyak, kita akan menerima banyak. Selain kita berdana dengan cara-cara yang lebih tinggi, lebih baik kualitasnya dari yang sebelumnya sudah diberikan poin-poinnya, jangan lupa lakukan patidana sesering mungkin. Tidak ada batasan. Ya. Kenapa kalau kita berdana kepada para biku, anggota sangga, kemudian beliau-beliau biasanya mengajak kita untuk melakukan patidana. Karena udah ada dasarnya. Kita berbuat baik kepada sangga, kemudian kita limpahkan. Patidana ya, pelimpahan jasa kebajikan, jangan khawatir. Dengan sering patidana nanti berkurang loh, karma baik saya tidak demikian. Karma baik yang kita lakukan tetap kita yang akan menerima. Kemudian dari patidana itu sendiri adalah perbuatan baik, kita akan menerima buah atau akibatnya. Ini sebagai rangkuman, saya akan permudah hidup Romo Afan. Saya permudah hidup Romo ya. Saya sih tadi lupa untuk kasih bocoran. Romo Afan nggak perlu banyak menulis. Saya permudah hidup Romo Afan malam ini. Inilah rangkumannya ya. Langsung saya sampaikan aja ya. Nggak perlu Romo Afan karena waktunya juga sudah terlewat dari durasi yang disediakan untuk saya. Memberi bukan berarti kehilangan. Memberi adalah awal dari penerimaan. Jangan pernah khawatir terhadap dana perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ada 3 jenis dana, materi, kehidupan, kebenaran. Materi atau fisik yang paling dasar, yang kehidupan adalah tingkat lebih tinggi, berdana kebenaran tingkat tertinggi. Ada 3 cara berdana, pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Kemudian ada 8 sifat dana yang bijaksana, yang membuat dana kita tertinggi, terbaik kualitasnya. Yang pertama adalah, jika itu barang, berdanalah barang yang bersih, suci, yang diperoleh dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang pantas. Yang kedua, semakin yang kita danakan itu yang terbaik, berharga dari diri kita, semakin tinggi kualitasnya. Dana yang kita berikan tepat pada waktunya, bermanfaat ke orang atau tempat yang tepat. Harus dilakukan secara kontinu. 7. Lakukan dengan pikiran tenang rela. 8. Setelah dilakukan, jagalah pikiran atau batin kita juga tenang, rela, ikhlas, dan senang. Nah, dengan cara-cara yang sesuai ajaran Buddha, kita sudah melakukan memberi atau berdana secara tepat dan akan menambah banyak perbuatan atau karma baik kita. Pada waktunya kita akan menerima yang banyak pula. Jangan lupa, setelah melakukan kebajikan termasuk berdana,
jangan lupa patidana. Dengan cara ini, tidak hanya karma baik kita tidak berkurang, tetapi patidana itu sendiri adalah perbuatan baik yang akan menghasilkan buah yang baik bagi kita. Demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian juga dengan kita semua yang memantau tayangan ini. Saya kembalikan kepada Romo Afan. Terima kasih.